Indonesia miskin, kerja di negara orang, banyak TKI di luar negeri. Kalimat seperti ini sudah sering banget muncul dari akun-akun netizen Malaysia di media sosial. Bahkan beberapa influencer dari negeri jiran sempat bikin konten yang menyudutkan Indonesia. Tapi, benarkah Indonesia sesusah itu? Atau justru ada sisi lain dari Malaysia yang selama ini tidak pernah dibahas? Kali ini, kita bongkar semua fakta sesungguhnya. Dan siap-siap karena yang akan kamu dengar bisa bikin kamu kaget. Hubungan Indonesia dan Malaysia itu seperti saudara kandung yang suka berantem. Sama-sama dari rumpun Melayu, budaya mirip, bahasa mirip, tapi kalau sudah di dunia maya, perangnya bisa panas. Apalagi kalau sudah bicara soal siapa yang lebih maju, siapa yang lebih miskin, dan siapa yang sering jadi TKI. Beberapa tahun belakangan, makin banyak netizen Malaysia yang komentar nyinyir tentang Indonesia. Mereka merasa negaranya lebih hebat, lebih modern, dan lebih kaya. Tapi narasi ini seringkali cuma berdasarkan asumsi atau potongan data saja. Padahal, kalau kita lihat lebih luas dan dalam, ada banyak sisi lain yang jarang terekspos dari Malaysia. Salah satu pemicunya muncul awal 2024 lalu, ketika salah satu seleb TikTok Malaysia dengan ratusan ribu pengikut membuat konten soal pengalaman jalan-jalan ke Indonesia. Isi kontennya, dia bilang jalanan di Jakarta macet, orang-orang terlihat susah, dan menyimpulkan kalau Malaysia sudah jauh lebih maju. Turis Malaysia bernama Intan Nurliana diserang oleh netizen Indonesia setelah ia memberi rating 0 untuk Jakarta. Akibatnya akun media sosialnya mendapat ratusan hujatan oleh netizen. Dan Tribuners, berikut ini adalah informasi terkait sosoknya. Sosok Intan Nurliana, turis asal Malaysia, kini sedang menjadi sasaran amuk warganet Indonesia. Intan mendadak viral ketika ia melakukan perjalanan ke Indonesia dan memberikan rating 0 ketika berkunjung ke Jakarta. Kontennya viral, dianggap menghina, dan langsung dibanjiri komentar netizen Indonesia. Perang komentar pun pecah. Tapi yang menarik, setelah itu muncul juga video balasan dari WNI yang tinggal di Malaysia. Mereka justru buka suara soal kondisi di sana, yang katanya tidak seindah yang digambarkan influencer tadi. Ada yang cerita tentang mahalnya biaya hidup di Kuala Lumpur, ada yang memberitahu soal tingkat utang negara yang tinggi, sampai isu rasisme ke warga non-Melayu di sana. Kalau mau jujur, kita harus lihat data. Secara pendapatan domestik bruto per kapita, Malaysia memang masih di atas Indonesia. Tahun 2024, pendapatan per kapita Malaysia ada di kisaran $13.000 Amerika, sementara Indonesia di angka $5.000. Tapi ini tidak bisa jadi satu-satunya patokan. Pertama, jumlah penduduk Malaysia jauh lebih sedikit, hanya sekitar 33 juta jiwa. Indonesia lebih dari 270 juta. Jadi kalau menghitung total ekonomi atau PDB, Indonesia justru jauh lebih besar, lebih dari $1,4 triliun dibanding Malaysia yang masih di bawah $500 miliar. Karena kedua, Malaysia sedang menghadapi tantangan serius secara struktural. Salah satunya adalah ketergantungan terhadap ekspor minyak sawit dan industri semikonduktor. Saat dua sektor ini terkena dampak krisis global, ekonomi Malaysia goyah. Tingkat utang publik Malaysia juga terus meningkat. Menurut laporan Bank Dunia terbaru, rasio utang terhadap produk domestik bruto Malaysia sudah mendekati 70%, sementara Indonesia masih di bawah 40%. Artinya, meski Malaysia terlihat lebih makmur, daya tahan ekonomi Indonesia justru lebih stabil dalam jangka panjang. Dan jangan lupa, Malaysia juga menghadapi masalah ketimpangan sosial yang cukup tinggi. Banyak warga non-bumi putera, khususnya etnis Tionghoa dan India, yang merasa didiskriminasi dalam kebijakan ekonomi. Bahkan banyak generasi muda Malaysia yang memilih pindah kewarganegaraan ke Singapura, Australia, atau Eropa karena frustrasi dengan sistem di dalam negeri. Persepsi bahwa Indonesia adalah negara pengirim TKI ke Malaysia memang ada benarnya. Tapi faktanya, peran Indonesia di dunia kerja internasional sudah berubah besar. Sekarang, WNI bukan hanya jadi pekerja rumah tangga di luar negeri, tapi juga menduduki posisi strategis di bidang konstruksi, digital, dan bahkan startup. Banyak startup teknologi Indonesia sudah punya pengaruh besar di Asia Tenggara, dari Gojek, Tokopedia, sampai Traveloka. Bahkan investor Malaysia sendiri banyak yang masuk ke startup Indonesia karena potensi pasarnya jauh lebih besar. Dari sisi diplomatik, Indonesia juga makin diperhitungkan.
Sebagai ketua ASEAN di 2023, Indonesia memimpin pembahasan soal energi, pangan, dan geopolitik kawasan. Bahkan negara-negara besar seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok lebih fokus menjalin kerjasama strategis dengan Indonesia daripada Malaysia. Kalau tren ini terus berlanjut, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 1 di Asia Tenggara dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Dengan bonus demografi, populasi muda yang besar, dan kestabilan politik yang relatif kuat, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk lepas dari status negara berkembang. Sementara itu, Malaysia harus mulai melakukan reformasi struktural. Mereka tidak bisa terus mengandalkan sektor-sektor lama seperti sawit dan manufaktur. Harus ada investasi serius di sektor inovasi, pendidikan, dan industri berbasis teknologi. Jika tidak, Malaysia bisa tertinggal dari Indonesia, bahkan dari Vietnam yang sekarang makin agresif. Dari sisi sosial, penting bagi dua negara ini untuk berhenti saling sindir dan mulai saling belajar. Tidak semua hal tentang Malaysia buruk, dan tidak semua tentang Indonesia juga lebih baik. Tapi saling menjatuhkan tidak akan membuat siapapun jadi lebih maju. Yang kita butuhkan justru kerjasama dan kolaborasi, bukan kompetisi kosong di kolom komentar TikTok. Tapi menariknya, sentimen saling sindir antara netizen Malaysia dan Indonesia sebenarnya cuma terjadi di dunia maya. Kalau kamu perhatikan langsung di lapangan, interaksi antara warga kedua negara justru cenderung hangat dan bersahabat. Banyak pekerja Indonesia di Malaysia yang justru dihargai karena kerja keras dan loyalitasnya. Bahkan dalam banyak sektor informal seperti konstruksi, perkebunan, hingga jasa kebersihan, kehadiran orang Indonesia sangat vital bagi perekonomian Malaysia sendiri. Tanpa kontribusi mereka, banyak sektor bisa lumpuh. Tapi entah kenapa, di dunia digital semua jadi berbalik. Muncul semacam arogansi digital dari sebagian netizen Malaysia. Seolah-olah mereka berada jauh di atas, padahal kalau dilihat dari banyak indikator sosial, banyak masalah besar juga yang dihadapi negeri itu. Salah satunya adalah krisis perumahan yang makin parah di kawasan urban seperti Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Banyak generasi muda Malaysia yang tidak mampu beli rumah sendiri karena harga properti meroket, jauh di atas daya beli. Padahal, ini adalah generasi yang katanya hidup di negara yang lebih makmur. Bahkan, laporan dari Pusat Riset Khazanah Research, institut menyebutkan bahwa indeks keterjangkauan rumah di Malaysia pada tahun terakhir menandakan krisis serius. Sementara di Indonesia, meskipun masih banyak tantangan, pemerintah sudah mulai mengembangkan skema pembiayaan yang lebih inklusif untuk kelas menengah dan bawah. Program subsidi perumahan FLPP dan kredit dengan DP rendah mulai membuka harapan baru bagi generasi muda Indonesia untuk punya rumah sendiri. Kalau kamu setuju Indonesia punya masa depan yang lebih cerah dan tidak perlu lagi minder di hadapan netizen tetangga, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Tunjukkan ke dunia bahwa Indonesia bisa maju tanpa harus menjatuhkan negara lain. Sampai ketemu di video selanjutnya.